Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada dalam minggu Paskah, di mana kebangkitan Yesus Kristus mau dinyatakan dalam perenungan kita. Ada sebuah kesaksian dari seorang pendeta, kalau Bapak Mama kenal, Pendeta Ridwan Huta Barat. Dia seorang pendeta yang aktif di YouTube. Bagaimana perjalanan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dia bilang begini, beta sudah pernah bakal lain. Dulu dia nakal, tapi dalam proses dipakai Tuhan sebelum dia menjadi pendeta, maksudnya dia sudah menjaga benar-benar aktif di dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk kesaksian pada Tuhan. Dia tidak pernah tersandung masalah, dan menurut dia orang yang sabar, orang yang tekun, taat. Tetapi ketika suatu peristiwa dalam sebuah kesaksian ibadah seperti KKR itu terjadi kerusuhan, karena kita tahu bahwa kehidupan kekristenan kita kalau di bagian timur kayaknya aman-aman ya. Kita bisa datang beribadah, kita bisa menyanyi lagu rohani di rumah sampai ada yang larang. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kesaksian di bagian yang lain dari negara ini masih sangat menghadapi berbagai tantangan dan penolakan. Dan ketika dia melaksanakan KKR itu ada kejadian kerusuhan itu, dan dia pukul orang, dan kita tahu kalau pukul orang itu orang bivisum, berarti dia berhadapan dengan keamanan kepolisian. Akhirnya dia dipenjara. Di dalam penjara dia merenung, beta tadi begitu sabar selama ini, kenapa sampai tadi baru kejadian begini kok beta masuk penjara. Jadi sebenarnya bukan dia orang sabar. Setelah dia renung-renung, sebenarnya ternyata dia bukan orang yang sabar. Hanya belum ada dia punya titik pemicu sehingga menunjukkan siapa dia sebenarnya. Yaitu ketika ada kerusuhan baru tahu, oh ternyata dia bukan orang yang sabar. Begitu ada tantangan baru dia tahu, oh ternyata dia bukan orang yang sabar. Lalu dia mengambil rujukan dari peristiwa Yusuf di tanah Mesir sebelum dia menjadi orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir, yaitu di rumah Potifar. Yaitu ketika ia dirayu oleh istri Potifar dan dia melarikan diri. Kita tidak pernah tahu sesabar apa kita, sesoleh apa kita, sesaleh apa kita, sampai kita berhadapan dengan titik yang akan memicu. Apakah beta istri yang baik kok sonde? Sampai ketika suami bilang, sonde ada uang 5, kira-kira beta orang yang sabar kok sonde? Beta berjanji beta mencintai dia, mengasihi dia, menerima dia dalam untung dan malam. Tunggu dulu, itu malam sudah temu kok belum? Sehingga kita berani berjanji bilang dalam untung dan malam, dalam sehat dan mulai turun dia pun nada sakit, sampai hilang dia pun suara.
Kita sudah sampai di yang itu sakit kok belum? Kita sudah sampai yang itu melarat kok belum? Kita sudah sampai itu titik yang memicu yang benar-benar emas itu dimurnikan atau belum? Bahwa saya berjanji ikut Yesus. Kita sudah sampai pada titik di mana tantangan paling besar, terima Yesus atau mati. Terima Yesus ya gampang tuh. Tapi sampai titik di mana ada yang memicu kita untuk di saat itulah janji kita, pengakuan kita mau dinyatakan sungguh-sungguh. Kita sudah sampai di titik atau belum? Perjalanan ibadah kita, penyembahan kepada Tuhan belum sampai pada titik tantangan terberat. Paling berhadapan dengan orang-orang sesama Kristen. Bagaimana dengan kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak Kristen, yang tidak percaya? Kita sudah sampai di titik itu atau belum? Kita sudah ada di kesempatan itu atau belum? Karena disitulah peran pengharapan sesungguhnya mau dinyatakan. Di titik terendah itu, pengharapan kita masih sama, janji kita masih sama, pengakuan kita masih sama, kita masih orang yang saleh, yang soleh, yang sabar, yang ikhlas menerima keadaan. Ada dalam keadaan paling rendah, nada itu akan semakin turun, suara itu akan semakin hilang, seakan-akan berbisik, karena semangat kita mulai goyah. Kebangkitan yang membarui pengharapan untuk menjaga kita, mengawal kita dalam titik terendah kita. Para murid berhadapan melihat sendiri Yesus ditangkap, dianiaya. Yohanes berdiri di bawah kaki salib Yesus, melihat sendiri bagaimana perlakuan dan keadaan Yesus di situ, dan mati. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka? Apakah semangat mereka akan sama seperti dalam kisah para rasul? Berani mati, martir pertama Stefanus. Mau tetap bersukacita dalam penderitaan. Paulus dalam surat di penjara, salah satu suratnya paling banyak berbicara tentang sukacita, bersukacitalah. Dia ada merengek, dia ada dalam ketakutan, dia ada dalam sumut-sumut. Dia tidak sempat buat surat. Beta ada susah begini, mau pikir sama soalnya. Dan Simon Petrus menyangkal Yesus. Sekarang dia bersurat. Dan memperingatkan bahwa ada kebangkitan Yesus yang menjadi titik landasan
perbaharuan dalam pengharapan. Bahwa ketika kita ada dalam titik terendah kita, nada kita tidak akan turun, suara kita tidak akan hilang jadi berbisik dan lama-lama habis, tapi tetap bersuara, tetap menyatakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran, tetap bersabar, dan lebih daripada itu tetap bersukacita dalam segala hal. Karena disitulah kemurnian jawaban pengakuan percaya kita. Disitulah kemurnian ketika kita bilang beta mau ikut Yesus. Disitulah kemurnian. Kita bukan saja di depan mata manusia, tapi juga di depan mata Tuhan yang melihat, mengetahui, menyelidiki sampai ke dalam hati kita. Kebangkitan memang merubah segala sesuatu. Kita bukan saja mau berkorban, tetapi mau hidup di dalam sukacita pengorbanan. Pengorbanan bukan lagi sebuah transaksi. Kalau beta kasih, lalu juga kasih beta. Mengasihi bukan lagi karena dikasihi sesama. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukan lagi hal yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita ketika pengharapan itu diperbaharui. Karena di titik terendahlah semuanya menjadi nyata, jelas, murni. Simon Petrus bilang dalam surat ini, firman Tuhan menuntun membimbingnya. Jadi penderitaan, pengorbanan bukan hanya sekedar berbuat baik. Kita tidak sedang berbuat baik. Kita sedang menjadi orang-orang yang berpengharapan. Karena ada tujuan yang mau kita tuju, yang dipersiapkan bukan oleh kita, tapi oleh Allah Bapa di surga dalam diri Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya bagi kita. Jangan pernah berpikir bahwa beta sudah berbuat baik jadi sudah cukup. Dan ada suatu hal besar yang akan kita dapatkan. Rasul Petrus bukan saja berbicara tentang keselamatan saat ini, tapi juga keselamatan yang kekal. Kalau kita hanya mengharapkan keselamatan saat ini, perbuatan baik kita lama-lama akan menjadi usang. Sampai yang ingat ketika kita bunuh orang di pengadilan bilang, aduh itu hari dia kasih pinjam beta. Dia bukan kasih pinjam, dia bilang pakai sampai dapat uang 100 juta. Berani bela orang, sudah di pengadilan. Hanya karena perbuatan-perbuatan baik. Tidak akan ada pengadilan yang ketok palu bilang, oh selamat, tidak bersalah. Karena dia perbuatan jahat hanya 1, dia perbuatan baik ada 1000. Kita yang jadi korban ini rasa mana? Lebih tetap main hakim sendiri, sabo.
Hakim sekarang susah jelasin daftar kebaikan. Pernah tuh korupsi begitu. Oh, dia karena dia berkelakuan baik, kalau tidak salah bebas. Karena dia kelakuan baik, dia ramah, dia suka marah-marah, tapi dia korupsi. Senang apa? Hanya satu korupsi. Dia ramah, dia suka senyum. Ya toh, banyak koruptor sekarang begitu. Dia di kamera datang, hai, dengan pakai rompi orange, oranye, senyum-senyum loh di dalam kamera. Yang mama-mama dong pakai ini make up dong, datangkan salam. Kita sedang hidup dalam pengharapan. Dan karena itu apapun yang kita lakukan sepenuh dengan tuntunan Kristus, dengan apa yang difirmankan Kristus, dengan firman yang hidup itu. Kita menjalani itu. Bisa tidak dalam situasi yang tidak menyenangkan. Bisa dalam sebuah hubungan yang tidak seimbang. Beta mengasihi, dia selingkuh terus. Beta melayani, dia bilang dia masakan sudah enak. Di luar baru enak. Tidak seimbang. Kita berbuat baik terus, di muka 45 terus. Ketemu bilang shalom, dia hanya pernah kosong. Son ada kata lain. Kita mengharapkan persekutuan, kebersamaan. Tetangga dia sebelah ketemu ibadah di saudara. Sama-sama Kristen, sama-sama satu jemaat. Padahal ada di rumah. Kalaupun ini ibadah rumah tangga atau ibadah rayon, sebutnya kan dulu kita rayon, kalau 2024 baru sebut buka usbu, tutup usbu, baru berubah jadi ibadah rumah tangga. Di sini rumah tangga atau buka usbu, tutup usbu, rumah tangga. Ibadah rumah tangga, mau bapak datang sendiri, atau mama sendiri, atau tuan rumah, itu pun sisa berapa di dalam rumah. Anggota yang lain bukan jadi tuan rumah yang baik. Padahal ketemu datang bawa satu keluarga, ketemu kira bawa tumbuh dengan satu keluarga di itu rumah. Tanya teh bapak gimana? Ada urusan penting sekali, sudah bisa ditunda-tunda. Atau anak di mana? Dia tahu Thomas pemuda pemudi, dan juga ada urusan sendiri. Ini berbahaya kalau kita tidak diperbaharui pengharapan kita dalam kebangkitan Yesus. Karena kita hanya mengharapkan keselamatan di depan mata kita. Kita tidak pikir ada keselamatan yang menanti kita jauh di depan kita. Tapi pasti kita sampai kalau kita bertahan dan berjuang terus. Karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah berjalan dengan berpikir semuanya sudah baik atau sebentar lagi baik. Karena semua orang punya kecacatan, punya kekurangan.
sebagai pendeta, pelayan, penatua, diaken, pengajar, kita punya dia punya cacat, dia punya kurang. Tapi sebagai orang-orang yang berpengharapan, jangan melihat kekurangan itu supaya langsung beres semua. Kalau kita kita sendiri tidak mengambil bagian di dalam persekutuan itu, pilih-pilih, tembang pilih. Saya harap di sini sonde, karena pendeta hanya satu sana. Kalau ada pendeta 5 mungkin, yang ini nih dia khotbah kapan nih? Dia masuk yang di situ sana, yang lain besok suka. Itu yang paling besar, belum di rayon. Satu rayon banyak penatua, hanya satu penatua, ibadah rayon. Satu sana. Aduh, puji syukur. Belum sampai titik di mana dia bisa pilih kok. Atau mau pilih MCH, saya pimpin di lain. Soalnya, jangan. Kalau menjadi orang-orang yang berpengharapan, yang sudah diperbaharui, kesalahan ini hari ini tidak mengganggu kita dalam percaya. Ada keselamatan, ada pembaharuan, ada kesempurnaan yang akan menanti kita, supaya kita jangan menyerah bersekutu, menyerah memberi diri dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Kalau ini hari tidak berubah, besok tidak berubah, lusa tidak berubah, kita tetap hadir, kita tetap bertahan, berjuang terus. Kita bersama-sama berjuang, walau dalam segala kekurangan kita. Karena kebangkitan Yesus menjadi pengharapan yang membuat kita menjadi berbeda di dalam merespon segala keadaan dan situasi, bahkan sesama kita, bahkan diri kita. Ketika kita sendiri masih penuh dengan kekurangan, karena memang kita akan diuji dengan titik terendah kita, titik terlemah kita. Kalau ini hari kita bilang kita ikut Yesus, saat titik terendah dan terlemah kita, bertahan, berjuang, ikut Yesus. Firman-Nya ya dan amin, alfa omega, hafal setengah mati, pasti titik terendah terlemah, yang itu firman sungguh sasa. Sampai pakai sah, karena betul istri selingkuh, betul suami selingkuh. Firman Tuhan bilang di mana? Matius kalau tidak salah, boleh bercerai kalau berzina. Bapak mama kira itu enak, orang berzina di dalam tradisi Yahudi mati. Jadi ketika Allah bilang yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia, Tuhan tetap bertahan pada firman-Nya ketika Dia menjawab para ahli Taurat. Kalau berzina cerai. Apa itu? Perempuan kedapatan berzina harus dirajam sampai mati, lempar batu sampai dia mati. Bukan ada setengah hidup, mati atau setengah mati, sonde. Kita lempar sampai dia mati, benar-benar mati. Jadi firman itu ya dan amin, tidak berubah sampai kapanpun. Jangan pakai kita otak setengah ini untuk melawan firman Tuhan dan tidak lagi berpengharapan. Tetap bertahan dalam pengharapan, memaknai kebangkitan Yesus Kristus yang telah dinubuatkan dan yang telah digenapi.
dan yang akan terus menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Mari kita bertahan dan berjuang terus dan memberi diri kita diperbaharui dalam hidup berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.